Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan kelompok saya dimulai dari yang kanan. Halo, saya Salma Dana Puspita. Halo, aku Rizky Ayu Puspita. Saya sendiri Muhammad Hildan. Halo, aku Siti Rahmawati. Halo, aku Sarah Putri Saleha. Kami akan menampilkan video tentang Zakat profesi dan problematikanya di era modern. selamat menyaksikan. Zakat bukan hanya sekedar simbol, akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa sekarang, sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, serta harta terpendam, tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang maupun profesi. Zakat profesi sendiri merupakan zakat yang ditunjukkan kepada gaji karyawan perusahaan karena pekerjaannya. Adapun agama Islam tidak begitu mewajibkan zakat seluruh harta benda, banyak ataupun sedikit, kecuali harta benda yang sudah mencapai nisab bersih dari utangnya. Persoalan itu untuk mengetahui dan menetapkan orang yang tergolong mampu, kemudian diwajibkan zakat. Saat ini profesi manusia sangat berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan. Namun zakat profesi masih menjadi perdebatan hukum Islam. Perdebatan tersebut muncul karena tidak ditemukan dalil yang qat'i atau tegas, dan diperkuat bahwa istilah zakat profesi tidak termasuk ke dalam benda-benda yang wajib dizakatkan. Ketidakjelasan profesi, ukuran, nisab, dan persentase menyebabkan tidak semua ulama mendukung keberadaan zakat profesi ini. Salah satu landasan hukum tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi yaitu apabila penghasilan melalui profesi atau pekerjaan telah mencapai nisab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Persoalan tersebut sudah didasarkan hukum yang sudah bersifat global. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Diungkapkan hukum tersebut bahwa semua harta seseorang yang halal dan sudah sesuai dengan syarat dan kadar zakat, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Dengan berkembangnya kehidupan saat ini atau disebut dengan era modern, khususnya umat manusia di bidang ekonomi, kegiatan profesi atau keahlian untuk mendapatkan penghasilan akan terus tumbuh di periode tertentu, apalagi untuk membentuk aktivitas ekonomi dari paling utama dan sudah terjadi di daerah industri di masa modern. Syarat dalam pembayaran zakat profesi antara lain: 1. Memenuhi nisab atau jumlah minimal yang nilainya setara dengan 85 gram emas. 2. Bebas dari kewajiban hutang. 3. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama 1 tahun. Dan 4. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Adapun perolehan upah dalam takaran zakat profesi yaitu: pertama, penghasilan berasal pada pekerjaan di kantor, baik PNS maupun swasta, penghasilan di mana hasilnya bersifat aktif atau sama, atau penghasilan setiap bulannya. Kedua, penghasilan pekerjaan secara berpengalaman di tempat pendidikan dan keahlian. Karyawan memanfaatkan keahlian yang dimiliki. Contohnya ialah barbershop, penjahit, penulis, aktor, dokter, dan para seniman. Bersifat pasif atau tidak pasti biasanya terjadi pada pendapatan yang dihasilkan. Apabila dilihat dari sifat ketergantungannya, profesi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, ahli profesi independen yang tidak terikat dengan pemerintah. Contohnya dokter, insinyur, guru, dosen, dan para konsultan. Yang kedua, profesi terkait dengan pemerintah, yaitu badan usaha yang menerima gaji per bulan dan yayasan. Nisab atau kadar waktu dalam ketetapan zakat profesi yaitu diperoleh telah ditentukannya untuk pengeluaran zakat profesi tergantung dengan tamsil. Besar dan waktunya dianalogikan dengan 2 jenis zakat, yaitu waktunya disesuaikan dengan zakat pertanian setiap musim panen atau dalam hal ini ketika seseorang mendapat honor atau gaji, dan kadarnya
disesuaikan dengan zakat perdagangan atau sama dengan zakat emas dan perak, yaitu kadar zakatnya 2,5%. Setiap bulan, seseorang harus mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari besarnya gaji. Pembayaran zakat oleh orang kaya bukan merupakan suatu bentuk pemihakan kepada si miskin, karena si kaya bukanlah pemilik real kekayaan itu. Mereka hanya membawa amanah. Mereka harus membelanjakannya menurut persyaratan amanah. Zakat profesi merupakan salah satu instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu, semua akan menjadikan peningkatan perekonomian bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.